tuh ketemu langsung sama Tuhan. Nuh juga. Masa tanda kenabian tompel di pundak kiri? Terus gue percaya, ada orang punya tompel, ini tandanya gue nabi. Ih, najis. Nggak cuma itu. Kalau bicara nubuat, banyak di Al-Quran itu bahwa kejadian-kejadian dikisahkan di Al-Quran itu terjadi sampai sekarang. Seperti ada dua air yang tidak saling bercampur satu sama lain. Pak, nubuatan itu saya kasih tahu Anda bukan tentang air, bukan tentang gunung-gunung terbelah, bukan tentang kebun binatang sidik jari, bukan. Nubuatan itu tentang keselamatan jiwa kita. Para nabi itu tidak bernubuat nanti ya ada gunung berair. Bukan. Para nabi itu satu Pak bernubuat, yaitu tentang keselamatan jiwa kita. Bahwa nanti akan ada seorang Mesias. Ada berapa Pak? 350 nubuatan tentang kedatangan Mesias. Jadi para nabi itu tidak bernubuat tentang gunung-gunung berlubang, gunung-gunung perawan. Para nabi gak bernubuat tentang hal kayak begitu. Para nabi itu bernubuat nanti akan datang seorang penebus, seorang juru selamat. Apa? Dia harus dari keturunan Daud. Kedua, lahirnya dari seorang perawan, Yesaya 7 ayat 14. Dan dia akan disebut Allah yang perkasa, Yesaya 9 ayat 6. Tandanya dia nanti datang ke dunia, mata orang buta akan tercelik, orang lumpuh akan berjalan, orang kusta akan tahir. Ya, tandanya dia dipenuhi oleh ketujuh roh Allah, Yesaya 11 ayat 2. Itu tanda-tanda Mesias. Dia harus lahir di mana? Di Bethlehem, kata Nabi Mika. Gak boleh lahir di Mekah, apalagi lahirnya di Jakarta. Loh, para nabi itu bukan bernubuat tentang gunung-gunung perawan, gunung-gunung berlubang, ada api sungai-sungai di dalam air. Bukan, para nabi itu nggak ngurusi sungai-sungai. Ngapain apa perlunya sungai-sungai? Itu urusannya para biologis. Kamu kalau mau membaca tentang buku biologi, kamu baca. Itu ada orang-orang buku-buku biologi. Kamu baca buku-buku fisika. Para nabi yang saya tanya tentang hal itu. Para nabi nanti adanya planet Neptunus, planet Pluto, galaksi. Nggak ada para nabi bernubuat tentang hal itu. Para nabi itu urusannya cuma satu, keselamatan jiwamu. Bahwa nanti Tuhan, Yahweh akan turun sendiri menjadi manusia. Dan kematiannya itu harus dengan dipaku, dengan ditusuk tangan dan kakinya. Kemudian apa? Nubuatan para nabi, pada hari yang ketiga dia harus bangkit. Itu tandanya dia juru selamat. Itu. Makanya Yesus berkata begini setelah dia bangkit. Haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi para nabi itu bukan menulis tentang gunung-gunung, sungai-sungai api. Itu tidak ada urusan, Pak. Para nabi itu menulis tentang satu. Yesus Kristus Sang Mesias. Betul nggak, Gata? Tepat, Bu. Karena itu gini. Ngapain para nabi kok bernubuat tentang sungai-sungai api, gunung-gunung berlubang? Oh iya, itu hal yang luar biasa loh. Dulu ada zaman dulu ada pengetahuan belum? Kalau saya buka kita percuma Pak, percuma nabimu bernubuat tentang gunung-gunung, sungai-sungai api. Kalau surah Maryam ayat 71 tetap berlaku atasmu, yaitu bahwa kamu ditetapkan Allah masuk neraka. Percuma Pak. Percuma kamu mengetahui bahwa bumi itu datar dan berada di atas punggung ikan paus bernama Nun. Percuma kalau kamu tetap masuk neraka sesuai dengan surah Maryam 71. Percuma saya katakan. Ya, ketika saya membuka kitab suci, saya tidak pengen tahu Pak tentang bumi berdatar, berada di atas punggung ikan paus bernama Nun. I don't care. Tentang sungai-sungai api di bawah laut, I don't care. Bukan. Memang kalau ada sungai api di bawah laut terus naupo? Allah berkata ada sungai di bawah laut, tapi Allah berkata itu luar biasa. Datar, yang luar biasa itu dituliskan zaman itu dan itu sampai sekarang. Pak. Ya, Allah mau berkata matahari terbenam di dalam kolam lumpur hangat. Saya baru tahu loh, ada matahari kok terbenamnya di kolam lumpur. Dari siapa? Dari Allahmu. Ya, saya baru tahu kalau bumi itu datar berada di atas punggung ikan paus. Dari mana? Dari Allahmu. Saya baru tahu kalau janin itu terbuat dari air mani. Padahal di dalam Alkitab, janin itu terbuat dari sperma. Allah kami berkata, manusia tidak diciptakan dari air mani, Pak. Air mani itu kalau Bapak baca di kitab biologi, itu cuma pengantar. Janin bayi bukan dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Wanita mengeluarkan cairan, maaf ya, itu nggak ada hubungannya sama janin. Ya, wanita itu mengeluarkan cairan karena dia terangsang. Yang membuat janin itu telurnya, bukan air maninya, botol. Jadi Allahmu waktu pelajaran biologi dan pelajaran sejarah itu tidak masuk alias bolos. Ngerti iya, kau? Itu kan ilmu pengetahuan kan datang. Itu istilah-istilah sperma itu kan baru ditemukan belakangan. Jadi begini, ketika dikatakan ngawur, itu Musa sudah menulis sperma namanya zera di dalam Alkitab kita. Di dalam perjanjian lama, sperma itu disebut zera. Dan zera ini ada pada tumbuhan, ada pada manusia. Ya, kalau dalam tumbuhan itu biji. Itu kan hanya teman saja. Bedanya juga mana ada manusia terbuat dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Loh iya, air mani itu kan bukan sperma kan. Sperma itu hanya laki-laki. Mani ini kan ada di perempuan dan laki-laki juga. Apakah bayi itu hasil pertemuan air mani atau sperma dan sel telur? Sperma, Pak. Alkitab menyatakan sperma Allah.
Alkitab mengatakan sperma Abraham. Bapak nggak percaya, saya tunjukin bahasa aslinya, bahasa Iya, Yunani. itu Di dalam dari laki-laki. perjanjian lama kata zera, Rupanya namanya di dalam yang perjanjian baru untuk tumbuhan menjadi spora. Di dalam Alkitab kami spora ya Pak. Jadi spora Itu Pak, hanya betul, bukan air mani. saja. Dan untuk binatang dan untuk manusia menjadi sperma. Jadi Alkitab mengatakan manusia bukan dari air mani tapi dari sperma. Betul, itu sudah Iya, betul. apakah enggak sperma itu bahasanya apa dulu yang Ibu sebutkan tadi? Sperma. Loh, Bukan, sperma tadi bahasa Ibu- Yunani Pak. Bapak nggak tahu kalau sperma itu Enggak, Yunani? tadi yang Ibu sebutkan pertama bukan sperma, apa? Sperma. Kamu tuh gimana sih? Oh, Bahasa Yunaninya tahu. sperma. Kamu baca Alkitab Enggak, yang kita. Ibu sebut Kamu kan yang sebelum. Kamu baca bahasa aslinya Alkitab kita sperma. Betul. Yang anehnya, Bu, kalau seandainya dikatakannya sperma, apakah perempuan itu juga namanya sperma? Apakah penjelasan di situ ada penjelasan sel telur? Astagfirullah. Betul. Enggak kan tadi Ibu bilang kan Ibu Pantesan kan kamu tuh itu kamu tuh ngemelnya apa sih? Ngemelnya kerupuk gendar sama minum kencing onta ya? enggak kan kita runut dulu. Runut kan Ibu yang Enggak, permasalahkan kalian di tuh sini. kok bodoh banget sih. Kamu tuh kok bodoh banget sih. Enggak, serius. Kamu dikasih makan orang tuamu apa sih? Kok botolnya luar biasa kamu? Hah? Kok otakmu tuh gak nyampe gitu loh? Sudah jangan dulu menjudge, Bu. Jadi begini kan yang Ibu permasalahkan tadi kan nama kata sel telur ini. Ya kan? Bukan. Aduh botol. Kamu tadi sekarang saya tanya, tadi masalah mimpi ya. Saya tanya Bukan, kita siapa di air ini. kembali lagi, Ini. kembali. Jangan kemana-mana. Oh, jangan lari. Tadi Saya tanya. Aduh. Siapa yang menyaksikan Nabimu Isra dan Mi'raj? para malaikat nangis bunga. Siapa yang menyaksikan Nabimu Isra Mi'raj itu siapa saksinya? Tuh, para malaikat, para nabi-nabi sebelumnya Musa, nabi sebelumnya. Bentar. Kena report Bu Sopi. Naik lagi Bu Sopi. Saya turun dulu, nanti naik lagi. Mana nih? Bu Sopi kena report. Aduh, sabar. Hei, jangan di-report lah. Tap-tap ya teman-teman ya. Coba kode 88 ya. Nih banyak yang kepanasan ini. Jadi Tadi yang saya cari itu bahasa sel telur loh. Apa para itu di nabi zaman itu dulu bahasa. bernubuatnya tentang satu apa? Keselamatan jiwa kita. Kalau saya membuka Alkitab, baru saya membuka kitab suci. Saya tidak pengen tahu tentang gunung-gunung, sungai-sungai api. Ngapain sungai-sungai api? Hubungannya apa sama keselamatan jiwa saya? Lo mau sungai-sungai itu berapi kalau kamu ditetapkan surah Maryam ayat 71 masuk neraka. Lo buat apa? Buat apa kamu sholat sujud-sujud sama batu sehari 5 kali kalau tetap masuk neraka? Pakai hak surga. Jidatmu hitam, kamu lo sampai jidatmu hitam sujud sehari 5 kali sama batu. Lo tetap kamu tuh Maryam 71 masuk neraka. Nah, iya itu kan bentuk keadilan Allah. Lo ngapain? Kalau saya enggak, karena Alkitab mengatakan Ini kalau seandainya bagi semua yang ada di dalam Kristus, saya bacakan Roma 8 ayat 1 dan 2. Bagi kita yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Ngerti kamu? Yaitu bagi mereka yang berjalan di dalam roh dan tidak berjalan di dalam daging. Loh, saya sudah dijamin masuk surga. Apa jaminannya? Roh Kudus. Yesus berkata, Roh Kudus adalah jaminan keselamatanmu sampai aku datang yang kedua kalinya. loh, jadi kan saya Kamu sujud sampai begitu, Bu. jidatmu hitam tetap Ini masuk realistis neraka. aja ya, Bu. Ini realistis aja. Sudah Jadi kan jidatmu hitam kalau Jumat bolos 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam berapa itu baru pulang kantor. Sampai dicari ibu bose. Kamu ngapain aja? Jumatan, Bu. Jumatan 3 jam. Ya, Jumatan sekaligus makan bakso. Kamu mau bicara realistis apa, Bro? Jadi kita kan bicara realistis aja, Bu. Jadi begini, Ya. ketika perintah, ya, seperti kita yang menjalankan dapat pahala, yang melanggar dapat dosa, gitu kan? Enggak. Nah, kalau seandainya Itu kan Konsep konsep. Alkitab tidak begitu. Itu konsepmu. Itu konsepmu, Bro. Jangan disampaikan. orang-orang Alkitab tidak Kalau- mengatakan demikian. Kan- Alkitab tidak kan buat mengatakan apa, perbuatan baik dapat pahala, perbuatan jelek dapat dosa. Alkitab tidak mengatakan begitu. iya, maksudnya neraka. Kalian ada neraka nggak? Loh, konsep kita bukan seperti itu. Konsep Iya, kita tanya itu dulu. bukan seperti kamu. Di- Beramal dapat surga apa, nggak? perbuatan baik dapat apa. Enggak. Kita mau realistis ya. Manusia itu diciptakan berikut dosanya atau manusia itu diciptakan baik? Baik. Baik. Berarti kalau kamu berbuat baik, itu kamu nggak akan dapat pahala. Kenapa? Karena emang itu fitrah kamu. Itu kodrat kamu sebagai manusia. Kenapa? Karena kamu diciptakan itu baik, bukan berbuat dosa. Jadi kalau kamu tidak berbuat dosa, kalau kamu taat, kalau kamu berbuat baik, itu adalah fitrahmu yang sejak semula. Iya. Itu Tapi rencana Allah itu sejak realistis. semula. Allah itu bijaksana dong Itu kalau begitu. realistis. Lo sama di mana? Bijaksana
Nggak bijaksana. Karena begini, siapa manusia yang kok tidak pernah bijaksana? berbuat? Hah? Oh iya, Ini realistis ini ya. Sejak semula, ini setuju nggak kamu? Sejak semula, apakah Allah menciptakan manusia itu dengan keberdosaan? Saya Kalau tanya dulu. iya, di dalam Islam iya Agatha, karena di dalam hadis dikatakan Oh, Allah salah. di dalam Islam dikatakan begini, jikalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menghapus kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang selalu berbuat Enggak, dosa dan meminta alasan ampun. itu jelasan tentang Maha Pengampunnya Allah, bukan fokus ke orangnya. Itu Loh, menjelaskan enggak, tentang hadismu mengatakan Maha begitu, Pengampun. jika kamu tidak berbuat Iya, dosa, itu menjelaskan jika kenapa? kamu Karena dengar ya, ini Muhammad berkata nih, jika kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menggantikan kamu dengan umat yang berbuat dosa dan selalu meminta ampun. Jadi Nah, Allah jadi ingin pertanyaan kamu berbuat begini, dosa dan meminta apakah ampun. manusia itu ada yang Sakit tidak berbuat? jiwa ini, sakit jiwa ini Allah. Saya tanya, apakah ada manusia yang tidak berbuat dosa? Kamu mau main Bukan. realistis kan? Allah tuh menciptakan kamu untuk berbuat dosa. Kalau Allah kami tidak, Bukan. itulah bedanya. Allah kami tidak menciptakan kami untuk berbuat dosa, tidak. Kalau kamu tidak, bahkan di dalam hadismu, Adam itu ditetapkan oleh Allahmu untuk berbuat dosa dan sudah ditentukan takdirnya untuk berbuat Jadi dosa. kalian ketika kalian 40 berbuat dosa, 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Sakit jiwa ini Allahmu. enggak. Jadi begini, Bu. Jangan dulu pakai narasi yang Gini ya, itu. bro. Jadi begini. Ini saya kasih tahu ya. Ini saya kasih tahu kamu ya. Fitrahnya manusia diciptakan itu sama seperti Kristus. Kristus itu tidak berbuat dosa. Dia taat kepada Allah. Dia tidak pernah mendengarkan iblis. Itulah fitrah semula manusia diciptakan. Makanya, Yesus itu disebut Adam yang kedua. Karena sebenarnya dan sesungguhnya, Allah menciptakan Adam yang pertama itu harusnya seperti Yesus Kristus. Itu sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum hamartia itu terjadi. Itulah gambaran manusia, bro. Gambaran manusia yang semula diciptakan Allah itu adalah gambaran Kristus. Iya, Dia sama. dikatakan manusia. Adam yang kedua. Lo jangan bilang Betul. sama. Jangan bilang Tadi sama. kita loh. Adam sama Musa itu berdebat. Musa bilang, gara-gara kau ya Adam ya, kami semua masuk neraka ya, berdosa. Terus si Adam ngomong, kok gara-gara aku? Aku kan emang ditetapkan sama Allahmu. Itu ada itu. Hadis ya Bu Sophie ya? Hadis bukan itu Bu Sophie? Ya jangan bilang sama dulu. Musa Enggak, dan Adam itu betul. berbantah-bantahan Itu, loh. itu maksudnya itu dalam dalam Tuh, pengetahuan hadis. Allah. Jadi Muhammad berkata, kamu Musa berbuat bertemu dosa, dengan apakah Adam. Tuhan tidak tahu? Tunggu, agak tak setan lu. Apakah kamu ketika berbuat dosa, kamu kan pas, manusia itu kan tidak lupa berdosa. Allahmu menentukan Adam itu disalahkan sama Musa. Musa berkata, nih gara-gara Iya, dosamu, Di sini gara-gara itu dosamu kita semua sudah dibuang tahu dari akhir surga. Lalu kita Adam berkata apa? Kenapa gara-gara salah aku bukan dosaku? Karena apa? Allahmu sakit jiwa. Allahmu lah yang telah menetapkan aku untuk berbuat kalau dosa seandainya enggak 40 tahun ditetapkan, sebelum aku diciptakan. Itu Allahmu. Allahmu itu sudah menetapkan Adam berbuat dosa. Bahkan Allahmu berkata, jikalau kamu tidak berbuat dosa, maka aku akan menghapuskan kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang selalu berbuat dosa dan iya, itu Allah sakit jiwa. dan situ apa penjelasan Allah akhir? sakit Dan Allah jiwa. akan mengampuni, Allah akan menginginkan mengampuni. kamu berbuat dosa. Oh, Saya bisa so, itu tunjukkan penjelasan bahwa Allah itu Maha Pengampun, karena sejatinya manusia tidak ada yang tidak berdosa. Maha Oke, pengampun bro. apanya? Allah menentukan dia sudah berdosa. Penjelasan ayat terakhirnya apa? Bahkan Yang berhenti di situ. Pesan Di dalam bahwa hadismu, di dalam Allah hadismu dikatakan Allahmu menentukan bagimu bagian dari perzinahan. Apakah itu perzinahan mata, perzinahan kelamin? Allahmu sudah menentukan bahwa kamu sakit jiwa ini Allah menentukan kamu berzina. jadi ini kamu itu harus paham dulu kehendak iradahnya Allah itu ada dua. Enggak, saya tidak mau paham itu. Allahmu sakit jiwa. Kalau ada Allah yang menetapkan Anehnya itu jadi ini kalau Bu, ada yang aneh Allah yang menciptakan Aduh. saya untuk berbuat dosa dan menetapkan dosa perzinahan di dalam diri saya, sakit jiwa itu Allah. Saya kentuti itu Allah. enggak, cara pemahaman Anda salah. Jadi begini, ketika kamu berbuat dosa, apakah itu di luar pengetahuan penciptamu? Tidak, Allah itu menentukan. Jadi ini orang sebelum diciptakan sudah ditentukan dulu portion of his adultery. Ngerti nggak kamu bahasa Inggris? Loh iya mana Gini, di sini Sudah menentukan ditentukan, ini bukan Bro, dia bro, berbuat zina lalu bro. Allah mau mengerti minta, bukan. Allah itu menetapkan manusia untuk berbuat zina dan berbuat dosa. Itu kata Allahmu. Botol. di bawah Allah sudah mengetahui watak kita. Sama gini. nanti tuh, nanti di perang masyar itu manusia dan setan itu akan berdebat. Nanti setan akan Power mengatakan Ranger. Saya tanya, kalau Allahmu sudah menentukan manusia berbuat dosa, kenapa harus dihukum? Hah? Kenapa Oh, harus itu kan dihukum? Kenapa? jadi walaupun sudah ditentukan, jadi begini, nanti di padang masyar setan, iblis dan manusia itu akan berdebat. Goblok. Di Masa depan Allah. manusia ditentukan untuk berbuat dosa, ditetapkan berbuat dosa kan botol. Jadi Allahmu tuh menciptakan manusia untuk dimasukkan neraka. Itu Allahmu. Oke, gini ya Pak Iya, Power maksudnya Ranger di ya. sini Pak Power Ranger. Tuhan, Allah Pak Power Ranger. Pak Power Ranger ya, gini ya. Kemahatauan Allah itu bukan penentuan akan apa yang akan terjadi gitu loh, Pak. Ini salah. Konsep yang salah ketika Anda mengatakan kemahatauan Allah itu adalah penentuan.
Tetap penentunya itu adalah kita sendiri, karena manusia itu diciptakan dengan kehendaknya, Pak. Ya, jadi jangan mengatakan kita berbuat dosa itu adalah atas kehendak Allah gitu loh, Pak. Kita berdosa itu atas kehendak diri kita, Pak. Tetapi kemahatauan Allah itu bukanlah penentuan, tetapi berbeda di dalam imanmu. Di dalam imanmu, ya, kamu berdosa itu bukan kemahatauan dia, tetapi itu adalah ketetapan dia. Nah, ini konsep ini tidak ada di dalam konsep Kristen, Pak. Loh, Ya, berarti kalau ini salah. nanti setelah orang berdosa, jadi begini, skornya orang berdosa, pahala sama dosa 50-50, nanti setelah itu baru ditetapkan, begitu? Astaga, tadi kan saya sudah katakan, fitrahnya manusia itu bukan untuk berdosa, Pak. Tetapi manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ada kehendak di dalam dirinya. Kita berdosa itu bukan atas kehendak Allah. Itu kalau di dalam iman Kristen. Nah, kalau di dalam iman Anda, iya, kalau di dalam iman Anda berdosa itu karena Allah Anda yang menentukan. Jadi bedakan kemahatauan Allah. Sebentar, bedakan kemahatauan Allah dengan ketentuan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Saya berdosa itu karena kehendak saya. Tetapi Allah itu tetap tahu saya itu berdosa. Kalau di dalam iman Anda berdosa, itu karena Allah yang menentukan Anda. Nah, ini konsep kita ini udah berbeda. Ya, itu bukan cuma ditetapkan, karena kamu sudah melakukan. Loh, tidak. Kalau saya ditetapkan, berarti saya berdosa oleh karena Allah. Berarti yang berdosa itu Allah. Kalau seperti itu, Pak, konsekuensinya. Oh, enggak, Itu di Islam tidak ada di dalam konsep saya. Ya, Islam ini itu ada. Makanya Karena tadi kan saya kasih tahu kepada Bapak. Kodrat semula manusia itu gimana, Pak? Tidak berbuat dosa. Itu fitrahnya kita. Tidak berbuat dosa. Tetapi kenapa kita bisa berbuat dosa? Karena ada kehendak di dalam diri kita. Kalau Bapak mengatakan, Allah itu Maha Pengampun. Dia harus menyesatkan orang supaya minta ampun. Itu sama seperti saya ke iBox, saya beli handphone, saya ancurin, terus saya benerin. Itu kan namanya sakit jiwa. Itu yang Iya, makanya Jadi masa ketika saya Allah beli, sebentar, terus saya ancurin. sebentar. menentukan itu, Allah memudahkan. Tetap kehendak ada di kita. Makanya di dalam hadismu tadi, nabimu berkata, Musa itu menyalahkan Adam. Adam nggak mau disalahkan karena dosanya. Adam bilang, kenapa kamu nyalain aku akan dosaku? Bukan aku. Allah lah yang telah menentukannya. Jadi ujungnya Allahmu yang salah. Karena Allahmu lah yang menentukan Adam berbuat dosa. Adam nggak mau disalahin. Ngerti? Adam berkata, Itu kan perspektif Anda. Tapi kalau Adam kita bilang, baca aku nggak mau lain, disalahkan. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan aku berbuat dosa 40 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi Adam nggak mau disalahin karena dosa yang dilakukan itu memang Allah yang sudah tentukan, bukan dia. Adam nggak mau dia disalahkan dosanya. Ini Bu, dimudahkan. Jadi ketika orang ingin berbuat baik atau ingin berbuat jahat itu dimudahkan. Bukan itu, kamu harus bersalah, enggak. Karena nanti akan berdebat nanti di padang mahsyar. Allah ya Tuhan. Itu fitrahnya, Pak. Tadi kan saya udah bilang, manusia itu berbuat baik karena itu fitrahnya. Fitrah semula manusia itu diciptakan, Pak. Jadi bukan untuk menentukan dia di padang mahsyar mau diapain, bukan. Karena tadi kan Bapak udah setuju, kodrat manusia diciptakan itu berbuat baik, taat kepada Allah. Bukan berbuat dosa. Itu memang rule-nya kamu diciptakan. Itu kodratmu, itu fitrahmu. Astagfirullah, Anda ini nggak ngerti juga, saya bingung loh jelasinnya. Jadi kalau seandainya berbuat dosa, Sekarang saya tanya Anda, apakah Anda diciptakan berikut dosa Anda? oh tidak, saya ditetapkan dalam Ya keadaan udah, fitrah. berarti Bapak itu memang rootnya, akarnya, Anda itu diciptakan itu tanpa dosa. Ketika Anda tanpa dosa, Anda akan berbuat baik. Jadi perbuatan baik Anda itu tidak mendatangkan apapun, karena memang itu fitrahmu. Paham kau? Iya, saya nggak bicara pahala, saya bicara dosa dulu deh. Saya bicara karena kan kamu klaim bahwa pahala itu orang baik pada dasarnya kan baik, gitu kan? Tapi kalau orang berdosa ini, apakah Tuhanmu tidak tahu bahwa orang ini akan berbuat dosa? Jadi kan saya sudah katakan, kemahatauan Allah itu bukan penentuan dia. Dia tahu apa yang akan saya lakukan di masa depan. Tetapi itu bukan dia yang menentukan, saya. Berarti kalau dia tahu, berarti di luar kuasanya dia. Dia tahu kan? Memang, sekarang Di luar saya tanya, kuasanya Bapak, dia. memangnya, sekarang saya tanya Bapak, Bapak kalau berzina itu adalah kehendak Allahmu nggak? Atau kehendakmu sendiri? Oh iya, itu kita bisa jelaskan di irada kaunianya. Iya, itu Dia- Anda berbuat zina. Anda berbuat tidak zina. suka. Hei, Iya, jawab Anda pertanyaan berbuat Anda, zina. Kak. Kamu berbuat zina. Anda itu berbuat kehendak zina. Allah apa kehendak Itu kamu? kehendak Allah atau kehendakmu sendiri? Kehendak saya. Ya Memang udah, takdir kejam. makanya. Iya, Makanya kehendak. saya katakan, Anda berbuat dosa di masa depan, itu kemahatauan Allah. Tetapi yang menentukan Anda berbuat dosa, ya kehendakmu sendiri, Bambang.
Paham nggak kau dari tadi dijelasin? Kau berbuat dosa atas kehendakmu, bukan ditentukan Allah. Cicak Kalau lodon. Allah menentukan kau, kalau Allah menentukan kau berdosa, maka yang menentukan itu lebih berdosa lagi. Itu. Karena dia Jangan ini lupa. tak dia pakai konsep takdir tak Itu soalnya. di wilayah iradahnya Allah. Jadi Ada semua orang iradah itu yang- udah tertulis takdir Iya. gitu, ditakdirkan gitu loh. Oke, saya tanya. Gitu. Iya betul kata Bre Bangkit ini. Saya tanya, Iya. perzinahan kamu sebelum kamu lakukan itu sudah tertulis sama Allah belum? Bahwa kamu akan melakukan perzinahan itu? Loh iya, sudah Bukan Allah belum? tertulis. Itu Sudah, bedanya. Bu. Kalau Allah kami tidak. Ngerti ya? Itu tertulis Tidak itu. ditentukan di dalam takdirmu bahwa kamu harus berzina. Itu bedanya. Dan Kalau ini kami dan tidak. ini Iya berarti itu menyatakan Iya, berarti Allahmu itu menentukan kamu berzina. dan ini Udah nggak? dan ini bro. Dan itu ini, menggambarkan bahwa itu di Bro, dalam bro, kuasa. bro, dengerin ya. Dengar ya, sebentar ya, 1 menit saya dengarkan. Ini Apa makanya tadi saya bilang kita masuk ke realitas, masuk kepada logika. Tadi kamu sudah menentang sendiri ya konsep keislamanmu dengan apa tadi? Dengan kamu mengatakan itu atas kehendak saya. Konsep agamamu itu sudah bertentangan dengan logikamu sendiri. Ketika saya tanya, kamu berzina atas kehendakmu atau kehendak Allah? Kehendakmu sendiri. Maka apa? Runtuh konsepmu tadi. Bahwa kamu itu ditentukan untuk berbuat dosa. Kau tidak menyadari ini. Ya, bahwa iya, ditentukan konsepmu itu. itu, Nah, begitu kamu tidak karena menyadari, Allah sebentar. Kamu tidak menyadari bahwa konsepmu itu sudah melanggar logikamu sendiri. Tadi kamu sudah jawab, saya Makanya dia berzina bilang gini tak. karena, iya, bentar dulu Bre, bentar. Dia asalnya Makanya dia bilang saya katakan- mani yang hina kan, karena dia bilang dari mani yang Oke, hina. itu nanti. Iya gitu. Itu nanti. Jadi Itu emang nanti. udah hina. Makanya saya katakan, konsep keimananmu itu sudah bertentangan dengan logika. Ketika kamu mengatakan, kamu berzina, itu atas kehendakmu. Sementara konsepmu, kamu itu berdosa ditentukan oleh Allahmu. Kan udah kan? Udah bertentangan di sini. Nggak percaya kata Nabi. Ngerti kau? Ada yang Kamu bertentangan. percaya Makanya, Karena ini nggak logika loh. Jadi kamu tuh udah murtad dari Penjelasan. Islam sebab kamu tidak percaya kata Muhammad. penjelasan ketika kita itu Kamu berkehendak tidak dengan apa murtad yang dari Islam, buat. kamu tuh tidak percaya kata Muhammad. ada itu Betul nggak, penjelasan Islam itu. Jadi Oke, ketika seharusnya, Penjelasan Islam dari seharusnya, Bre? Dikatakan Seharusnya, di situ dengar. bahwa Allah telah udah Menentukan. menulis takdirmu, menentukan Bahkan sebelum kamu bagian lahir. Perzinahan yang akan kamu lakukan itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagian perzinahan iya, kamu itu Iya. bisa dijelaskan. Jangan Dijelaskan kamu bahwa Allah jelasin. menentukan Nggak bagian usah perzinahan. dijelasin. Allah menentukan kamu berdosa kok dijelaskan apa lagi? Betul nggak, Bre? Iya, maksudnya ditentukan berdosa itu telah Logikanya jongkok dipindahkan. ya, Bre. Kalau sudah tahu, Apa berbuat Ya. baik gitu loh. Kalau emang ditakdirkan ke neraka gitu. Bray, Power Ranger. nanti Power saya Ranger. jelaskannya ada hadis bahwa nanti di pada masyarakat. Nggak usah Iya. dijelasin ya, bro. Ini Berapa? sebentar. Tadi saya sudah katakan, kamu ke iBox, kamu beli iPhone, kamu ancurin, terus kamu benerin. Itu konsepmu. Jadi handphone kamu itu, iPhone kamu itu hancur karena kamu sendiri yang menginginkan dia hancur. Baru kamu benarkan pun itu berdasarkan keinginanmu. Nah ini konsep sakit jiwa yang disebut Bu Sophie. Ya, Enggak, karena kan kamu. Sebentar dulu. Makanya ketika kamu tadi saya penting tanya, itu hewan. makanya itu kan konsepmu. Makanya ketika saya tadi tanya, Itu enggak Bray, ini Allah noise, kiranya Bray. manusia juga berkehendak. Masa iPhone berkehendak? Makanya, ini kan konsep. Kan kamu tadi ini kan konsep di dalam imanmu gini, bro. Logika Ketika salah. saya tanya, kamu itu berzina, harusnya kamu jawab sesuai konsepmu. Ketika kamu berzina, itu siapa yang nentuin? Harusnya kamu jawab Allahmu yang inginkan. Bukan kamu, bukan kehendakmu. Karena konsepmu seperti itu, bro. Kamu ditentukan untuk berzina. Berdosa seperti apapun kamu ditentukan. Jadi kalau makanya. saya tanya, Dalam kalau Islam saya semua sudah tanya, takdir. Islam itu semua iya, sudah takdir. kalau Kamu saya ditakdirkan tanya, berbuat dosa. Kalau saya tanya kamu berzina itu atas kehendak siapa? Jangan kamu jawab atas kehendakmu, atas kehendak Allah. Karena itu konsepmu. Ya, Karena apakah itu kehendak kamu- Di Apakah Al-Furqan kehendak Allah itu 68 bro, Allah- dijelasin tuh Al-Furqan 68 gimana bro? Jadi begini, Bu. Orang Jadi nggak melakukan zina malah dihukum. iradatnya Allah, berkehendaknya Allah, itu dibagi dua, ada syariat, ada kunia. Kunia ini ketentuan Allah, kehendaknya Allah, tapi pada dasarnya Allah tidak mau, karena itu ada kehendak manusia di situ. Seperti, ya, coba baca dulu iradat kaunia sama syariah. Itu beda, Bu. Manusia Kalau sudah ditakdirkan bro. Apa gunanya setan, iblis dan jin? Apa gunanya? Mereka nganggur bro. Enggak, jadi Nganggur begini. jadi, bro. Kena dia. Manusia sama iblis itu akan berdebat di depan Allah. Iblis manusia akan mengatakan begini, saya masuk surga karena gara-gara itu. Ini ya.
Ini ya, kalau kamu nggak berbuat dosa, Allahmu juga nganggur. Dia nggak akan Iblis. ngampuni nanti. Oh, iblismu nganggur, Allahmu nganggur, nggak ngampuni nanti. Itu konsep kalian tuh seperti itu. Jadi kan pencipta, karena penciptaannya kan manusia itu sudah berkehendak, beda dengan malaikat, dia mematuhi semua perintah Allah. Emang sejak kapan? Sejak kapan di dalam iman Anda manusia itu diciptakan dengan kehendaknya? Mana? Itu nggak pernah ada di konsep Islam. Anda itu ditetapkan. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu konsep kami. Jangan kau tiru-tiru konsep kami. Kehendak bebas Oh itu iya, cuma ada di Kristen. nggak gini, Di Islam apakah itu nggak ada. berkehendak di sini manusia itu diliputi hawa nafsu, syahwat. Iya kan? Di syahwat, di hawa nafsu kita. Oh, hawa nafsu Iya, itu dijelaskan di kata Islam. iblis. Bentar. Syahwat itu sama hawa nafsu itu dari mana? Dari iblis. Loh, Dari iblis hawa nafsu itu. itu nafsu. Allah Agatha, kalau begitu dari Allah. Iblis itu hawa nafsunya ke hal yang tidak baik. Tapi Dari kalau nafsu untuk kalau hawa nafsu yang nafsu tidak untuk baik. Saya tanya sama kamu, kalau hawa nafsu untuk meniduri kira-kira 72 wanita itu hawa nafsu yang baik apa enggak? oh, siapa bilang meniduri? Itu kan sudah halal. Itu hypersex, Bukan, Bu. saya tanya, kalau hawa nafsunya menyetubuhi 72 wanita itu kira-kira hawa nafsu dari mana? Dari setan apa dari Tuhan? Loh, dari Tuhan lah. Coba. Oh, dari Tuhan. Jadi berzina dengan 72 wanita itu dari Tuhan. Astagfirullahaladzim. Siapa bilang itu? Iya. Siapa bilang itu berzina? Yang itu berzina. Oh, kalau hawa nafsu menyetubuhi 10.000 wanita, 10.000 wanita. Itu dari Tuhan apa dari setan? 10.000 wanita. Loh, di mana dulu? Di surga atau di dunia? Oh. Hawa kalau begini, kalau di surga meniduri- itu- saya tanya. Kalau orang yang menyediakan uruban atroba atau pelacur, itu kira-kira Tuhan apa setan yang menyediakan pelacur? Orang Loh, yang bukan, menyediakan berarti itu- pelacur atau uruban atroba. Berarti Orang yang menyediakan pelacur atau uruban atroba itu kira-kira Tuhan apa setan, Bro? enggak, kamu jangan dulu bawa istilah atruban itu. Kita pelacur dulu. Uruban Jangan kamu atroba nanti itu artinya al-kahbah atau pelacur. Pertanyaan saya, Nah, orang itu- yang menyediakan pelacur itu Tuhan apa setan? Yang menyediakan pelacur. di ayat pelacur, mana? pelacur. Atroba itu di ayat mana? Di ayat mana? Hah? Atroba, bentar. Atroba ini di penjelasan di ayat mana? Nanti kamu bilang, "Oh, atroba ini di ayat kamu nih loh." Berarti kamu menjadikan pelacur. Begitu kan ujung-ujungnya? Bukan, uruban atroba itu artinya pelacur. Pertanyaan saya, orang Iya. yang menyediakan pelacur itu Tuhan apa setan? Itu pertanyaan saya. Enggak, Kalau kamu kita disediakan pelacur, nih loh, gue nih, ya, Ramon. gue Sofia. Power, lu ke Jakarta dong. Ya ntar gue sediain cewek buat wik-wik. Ada 5 cewek nungguin kamu buat wik-wik. 5 pelacur. Nah, kira-kira orang yang menyediakan pelacur itu kudus, Tuhan, gitu apa setan kira-kira? Germo itu. Loh, itu takdir, Bu. Yang nyediain ya Allah lah. Iya. Iya. Jadi orang yang menyediakan pelacur itu takdir ya? Iya dong. Kan Oh, semuanya iya, kita iya. Ini jadi itu yang halal, berarti dia nggak berdosa di situ. Oh, kalau orang yang menyediakan pelacurnya pelacur halal nih. Kalau pelacur haram nggak boleh ya. Jadi pelacurnya harus halal ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pelacur Nah, halal jadi boleh, kalau Anda orang katakan. yang menyediakan Orang yang pelacur menyediakan itu, pelacur asal pelacurnya halal. Oh iya. pelacur itu berarti dalam keadaan haram berarti. Itu buang di Jadi luar, Bu. asal Maksudnya menyediakan buang di pelacur luar. tapi pelacurnya pelacur halal gitu ya. Boleh ya? Oh iya. Enggak, namanya pelacur haram, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semakin terbuka aku 6 tahun ini bergaul dengan muslim. Pelacur boleh asal halal. Jadi begini pelacur itu. Mungkin ketika menyebut saya itu- kamu harus membaca Bismillahirrohmanirrohim. Jadi biar pelacur ini halal. Ya. Makanya di dalam hadismu berkata tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah orang yang apa? Nanti pelacurnya beriman dulu biar. Dan tidaklah orang melacur kecuali dia melacur dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Begitu penjelasannya. Kalian itu jangan memakai akal sendiri untuk menafsirkan. Astagfirullah, subhanallah. Jadi Zina dalam nyebut iman dulu itu. ya sebelum unboxing. Oh, bukan begitu, Bu. Pak. Jadi berzina dalam keadaan beriman itu iman. Berzina pun bisa dalam keadaan beriman. Bang Power Berarti Ranger, kamu tuh kalian kalau berbicara tuh hati-hati loh, Bang. Kamu tuh membawa di pundakmu tuh kamu membawa Islam. Jadi kalau bicara tuh hati-hati. Iya, siapa bilang Kalau kamu nggak pelacur tahu, itu bilang nggak halal? tahu, Siapa jangan bilang asal pelacur- cop-cuan. Saya Kamu dari tadi nggak hanya- ngeluarin dalil loh. Dia tadi Saya nggak hanya ngeluarin dalil loh. mengantisipasi. Lo Bahaya, mengeluarkan dalil Bos. bagaimana? Ibu Sofi juga tidak mengeluarkan dalil. Loh, dari tadi saya ngomong kok Roma berapa, Bu Sofi denger kok. Nih. Iya, Sofi. ngomong Nih, dia tadi nih. tuh.
Itu pakai dalil semua loh itu. Iya, tapi menjelaskan Islam tidak pakai dalil. Dalil dari mana? Tadi pakai dalil loh. Itu kan dalil. Yang saya sebutkan aja itu dalil loh. Saya baca itu irada kaunia saya itu dalil semua itu. Saya bacakan, Ketika saya iblis bacakan. akan berdebat Saya dengan bacakan manusia kamu, itu dalil Urban semua. Atroba itu adalah pelacur surga ya. Kamu pernah dengar Imam Jalaluddin As-Suyuti? Pernah dengar nggak? Apa Pernah penjelasannya? mendengar Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Ibnu Katsir? Pernah dengar? Ya, pernah. Mereka menulis satu buku. Saya kasih tahu kamu nih bukunya namanya ya. Bentar, saya bukakan. Inilah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita lihat ya. Aduh, bukunya namanya bahasa Arab. Bentar. Bahasa sorga dong. Bukunya namanya Syakaik Al-Atraj Firakaik Al-Gunuj. Di dalam buku ini kamu baca halaman 34. Itu adalah tafsir mengenai arti kata uruban atrobah. Arti kata uruban atrobah adalah bentuk jamak dari al-arab. Al-arab. Al-urub. Artinya apa? Al-kahbah. Apa arti al-kahbah? Pelacur. Enggak, Sekarang atuban itu di ayat mana? Pertanyaan saya. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata semua ulama sepakat bahwa arti kata uruban atroba di dalam surat Al-Waqiah itu ya 35 sampai 37 adalah bentuk jamak dari al-urub yang artinya al-kahbah atau pelacur. Ibn Katsir di dalam tafsirnya mengenai surat Al-Waqiah tadi, dia berkata bahwa arti kata uruban atroba adalah seperti wanita yang selalu birahi, seperti unta betina yang lagi birahi, kondisinya lagi panas, lagi hot. Dia mengatakan unta betina yang lagi hot. Pertanyaan Coba saya, buka dulu, Bu. kenapa Kita lihat dikatakan bukunya. adalah unta betina yang lagi hot? Coba saya menggugat, lu bisa nggak? Gua kasih lu bisa buka kamera kan? Saya menggugat, gua kasih lu. Mau kasih apaan? Tadi tafsir Uruban Atroba, pelacur surga. Gua Aduh, ya. lu Kiamat tafsir kemarin. bawa-bawa. Percuma. Dengar. Lu bawa itu percuma. Orang kayak gini mah nggak terima tafsir. Quran aja kalau bisa Yang penting dibanting. kata ulamanya sendiri, kata Uruban Atroba adalah pelacur. Sofi, ulama itu manusia. Dia juga bisa salah, Bu Sofi. Udah capek gua denger Yang penting saya punya alasan-alasan bukti biasa. bahwa kata ulamamu itu artinya pelacur. Jadi kalau kita tunjukin data pun mereka bilang, itu palsu, itu buatan kafir, itu dari Google, ulama kan itu bisa salah. Itu kan bukan pedoman Lihatin kita. dulu pedoman bukunya kita. bagaimana, bukunya seperti Ya kan? apa. Jadi sebenarnya percuma, jelas dikasih lihat dia percuma. Ya, mereka tuh Saya- mereka itu kan saya- kaum saya- illiterate. Sepanjang yang mentafsir itu ulama tafsir. Kamu janji nggak mau terima ulama tafsir kamu itu? Terima apa yang dia bilang? Ibnu Katsir saya terima. Ya udah lu WA gua Bu Syafiq, terus gua bukan di sini. Karena gue harusnya di sini udah siap-siap mau berangkat ini nih. Jadi Al-Waqiah berapa itu? Dia nggak bisa bahasa Arab. Kamu harus pakai terjemah kayak kiamat kemarin. Jadi yang gua kirim linknya diterjemahkan. Itu baru kelihatan. Kiamat yang Iya kan kita ini. lihat Gini. Ini saya tanya suratnya apa Al-Waqiah. Bu Syafiq, lu screenshot aja bagian mana yang mau lu kasih lihat, sama cover bukunya apa kasih lihat gitu. Ya, jadi mereka seperti itu. Kalau kita bikin ya kasih lihat. Itu pada tafsir kemenak ditolak dibilang kafir yang bikin. Parah lu mereka tuh. Ya. Gua kirim ke WA Semuanya lu. mereka klaim itu buatan kafir. Tapi lu harus ini convert ke bahasa Indonesia supaya bisa mengartikan. Dia pasti nggak tahu bahasa Arab. Ini orang nggak bisa baca bahasa Arab. Oh, saya tahu bahasa Arab, Bu. Nanti dijelaskan saja Al-Waqiah berapa di Atroba itu tertulis. Oh, baca sendiri. Itu kitabnya saya kasih satu buku. Itu sudah saya kasih satu kitab. Enggak, Kamu Al-Waqiah download. ayat berapa? Baca. Ini nanti saya buka. Kamu baca itu. Iya kan gampang aja Al-Waqiah berapa yang tertulis kata Atroba itu. Nanti saya cek juga di sini.
Loh, tadi kan saya sudah ngomong, Al-Waqiah 37, Urban Atroba. Kamu ini gimana sih? Tadi saya sudah ngomong loh, Urban Atroba itu kan ada di surat Al-Waqiah ayat 37. Nah ini tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Apa arti Urban Atroba? Urban Atroba itu artinya Al-Kahbah atau pelacur. Gimana sih? Gak mudeng-mudeng. Jadi wanita-wanita di surga itu nanti disebut pelacur, teman-teman. Dan bukan hanya itu ya, saya nanti minta lagi bukti lainnya ya. Wanita di surga itu bukan hanya disebut Al-Kahbah, tapi Al-Gonoch. Tahu nggak arti kata Al-Gonoch? Al-Gonoch itu artinya penghisap penis. Itu Allah menyebut wanita di surga itu Al-Kahbah, pelacur, dan Al-Gonoch. Sebentar ya, saya mintakan referensinya sama Brother Ahmad. Loh, kok mencret, kok kabur, kok ngilang? Baru mau baca datanya. Gimana sih? Tadi minta data, kita mau bacakan datanya kabur. Kok Anda kok begitu? Tadi minta data. Nah, ini lihat ya. Ini dari buku tadi yang saya bacakan. Bukunya namanya ini, judulnya saya bacakan ya. Judul bukunya adalah Syakaik Al-Atraj Firakaik Al-Gunuj. Ya, ini ada lihat. Itu kata yang ditunjuk di situ pakai anak panah. Itu ada tafsir surat Al-Waqiah ayat 37. Arti kata Urban Atroba adalah bentuk. Apa al-urub? Artinya adalah al-kahbah. Duh, berisik banget sih. Ya, artinya apa? Al-kahbah. Apa al-kahbah? Al-kahbah adalah pelacur. Jadi di surga, wanita-wanita muslim itu disebut dengan pelacur atau penghisap penis. Yang akan selalu birahi seperti unta betina yang kepanasan. Saya tidak ini ya, memang itu arti katanya Al-Gonoch itu artinya penghisap penis. Al-Kahbah itu artinya pelacur. Itulah sebutan wanita-wanita muslimah di surga. Saya tidak mencoba politically correct atau mencoba ini. Memang itulah arti yang sebenarnya yang ditulis oleh ulamamu sendiri. Boleh saya menyela sebentar? Silakan Pak. Ya, dari atroba itu yang diartikan pelacur, yang dipermasalahkan masalahnya di mana ya? Botol lagi nih orang. Ini masalahnya mana? Udah, saya nggak mau ngomong sama orang botol. Capek saya. Pak, Itu predikat pelacurnya itu, bro. Taruh. Aku akan ayat itu. Nah, agama Islam saya tidak menghina ya. Saya membacakan tulisan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya sendiri. Saya tidak menghina kalian. Saya membacakan tulisan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Syakaik Al-Atraj Firakaik Al-Gunuj. Bahwa arti Urban Atroba adalah pelacur surga. Heran saya sama kalian. Bray, bukain ayat yang itu, Bray. Kamu sesat sebab di hari kebangkitan tidak ada kawin-mengawin itu loh. Surganya Kristen itu tidak ada kawin-mengawin, Pak. Bisa-bisanya Anda mengatakan 100 bidadari. Kaget saya. Saya kasih Anda link bukunya di chat. Ya, saya kasih Anda link buku Imam Jalaluddin As-Suyuti di chat. Cari sendiri, Anda baca sendiri dalam bahasa Arabnya. Ya, jangan sampai Anda ngomong kita menghina atau memfitnah. Itu memang ajaran agamamu dan itu disepakati oleh ulamamu. Bahwa wanita-wanita di sorga disebut pelacur atau penghisap penis. Udah bilang serem kan? Nah, sampai Itu. maknya si Agat. Agatha di Matius 22 ayat 30 tak? Matius 22 ayat 30. Itu di layar coba baca. Iya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nggak ada itu kawin-mengawinkan. Aku lagi baca surah An-Naba nih. Ih, geli banget bacanya.
Sorry ya maksudnya. Emang bener-bener. Ya, itu jawaban Yesus ya. Kamu sesat sebab kamu tidak tahu kitab suci. Di hari kebangkitan itu orang tuh tidak kawin-mengawin, tetapi hidup seperti malaikat di sorga. Ya, kalau kamu bilang tadi di surganya orang Kristen ada 100 bidadari dari Hong Kong. Jadi kita tunggu. Kalau Bapak merasa 100 bidadari itu lebih banyak daripada 72, kenapa Bapak nggak kemari, Pak? Hah? Nggak pindah aja ke sini, Pak. Login. Ya kan? Karena di surganya dia itu surga pelacuran dan penghisap penis algonos. Terlebih lagi upahnya tuh ada yang 72 tuh minta Iya. 10.000 wanita-wanita berbuah dada montok dan bervagina rapat. Nah itu si Imron ini nih kedoyanannya Pak Imron. Bayangkan ya. Iya, doyanannya Pak Imron adalah pelacur-pelacur berbuah dada montok dan bervagina rapat. Itulah yang disediakan Allah untuknya bersama dengan sungai-sungai kamar. Sungai-sungai apa? Sungai-sungai Ara. Iya, bakal mabuk. Gini. Bu, sebentar. Bu Sofi, gini. Ya, sebentar ya saya ngomong dulu. Anda percaya Allah Maha Suci? Ya, saya percaya. Tapi di rumah Allah ada wik dengan pelacur. Pelacur suci enggak? Oh, di surga suci. Yang Maha Suci malah ngelihat hal-hal yang tidak suci kan aneh bin Kalau aja. menurut mereka ini surganya itu bukan tempatnya Allah gitu. Yang saya tahu sih itu. Ini si Elia nih ngasih apa nih ke si Sofi nih? Aduh, gua nggak dibagi kurang asem. Awas lu ya. Iya, udah ngasih narsum saya nih. Ya kalian harus support lah ini narsum saya Pak. Mana Si ini Imron. Muslim kok Gimana dia Pak Imron? aja? Gimana Imron? Muslimnya, iya Imron, Pak Gimana Pak Imron. Imron? Saya tunggu udah cukup lama ini. Kok diam aja Pak Imron? Anda nggak bagi. Elia naik aja. Bagi. Pak. Elia suruh naik aja kata. Gimana jambaknya? Rame banget gini di mana dia? Di antara 800 orang. Kirim permintaan Elia. Naik. Nah, Mbak lo is. Shalom. Kok kamu better? Elia, kamu better. Elia, kamu lebih baik cuci kaki, cuci tangan, bobo. Ini bukan pembicaraan anak-anak di bawah 21 tahun. Sorry. Oke, siap. Tidur. Aku numpang naik doang ya, cuma mau bobo. Ya, silakan. Ya, numpang tidur dia di room saya. Ini lagi bahas wanita-wanita berbuah dada montok dan bervagina rapat yang disediakan Allah dalam sorga. Ih, asik ya Allahmu ya. Bagus, tapi nggak bagus loh. Dongeng agak 18 plus gini sebelum tidurnya Elia ya. Aduh, tolong tutup telinga ya Elia ya. Ini pengantar tidur agak Iya. mencengangkan. Tapi Agatha yang aku khawatirkan adalah itu cuma promo iklan doang. Takutnya kena prank ya kan, Jong. Kena prank. Soalnya kemarin si siapa ya Pak Unang ya, Pak Unang ngomong kan tentang yang bidadari. Oh enggak, itu cuman iming-iming aja, sebenarnya enggak ada. Itu cuman apa ya, ibarat apa tuh namanya tuh iklan gitu, promosi lah gitu. Tapi kalau kita yang berlogika ya, promonya itu menurut saya ya, itu bikin saya lebih geli loh, lebih jijik. Bukan seneng gitu. Ini kondisi saya sebagai wanita ya. Saya geli loh kayak gitu tuh. Gimana perasaannya ya? Ini secara logika, secara kewanitaan saja ya, kemanusiaan ya. Kalau ada yang surga kayak gini, saya ngeri loh Bu Sophie. Enggak masuk. Ya. Dipanggil pelacur di surga, ini najis amat. Kita di sini aja dipanggil pelacur ngamuk-ngamuk, betul nggak Agatha? Betul. Ngamuk lah. Gitu. Tapi bagus lah ya, aku bangga dengan apa apologet kalian ya, muda-muda ini ya. Penjelasan kalian Agatha, Elia ini bagus ya. Jadi aku sangat mensupport kalian ya. Penjelasan kalian dalam berapologet itu luar biasa lah ya. Bagus aku lihat. Betul nggak Bre? Ini adalah regenerasi muda kita ya. Gat, kita mungkin akan segera pensiun ya.
Setelah kita menghasilkan mungkin 100 orang Elia dan 100 orang Agatha. Terus gue pensiun kalau udah ada 100 yang kayak lu. Amin, amin, amin. Gitu. Elia ada yang mau disampaikan nggak, El? Ngomong aja, El. Mau bobo, bu, mau bobo. Mau bobo. Siapa itu yang ngomong Elia adalah pacarku? Oh, ini rupanya ada fans-fans beratmu ya ini ya. Silakan fans-fansnya Elia, mau nanya sesuatu nggak nih sama Elia? Nah, ini lagi Elia lagi naik daun nih, lagi viral nih, mengalahkan emaknya. Parah. Ya, betul. Udah bukan top wanted lagi. Selamat siang, Sofiatul. Siapa tuh yang ngomong selamat siang? Siapa tadi yang ngomong? Saya Rizal. Iya, kenapa Pak Rizal? Ini ada Elia di sini. Bapak mau ngomong sesuatu? Enggak. Enggak, aku enggak perlu sama Elia. Enggak perlu ngomong sama Elia. Dia bukan perempuan soalnya. Kalau perempuan aku di ngomong. Komal ini duduk di sebelahnya Elia itu sudah terhormat, Pak. Ya. Elia belum tentu mau tuh sebelahan sebelah. Astagfirullahaladzim. Kok udah alhamdulillah itu. Gini, Sofiatul. Kok duduk di sebelahnya orang terkenal, orang Aku mau jelasin, Sofiatul. Apa? Tadi kalian bilang pelacur surga, kan? Terus Bukan yang kalian saya baca yang di Matius ngomong. berapa tadi? Bukan saya yang ngomong adalah Jalaluddin Asyuyuti. Bapak kenal Imam Jalaluddin Asyuyuti? Iya. Di bukunya namanya Iya, Syaraik terus? Al-Atras Firaqaik Al-Gunuj halaman 34. Ya, diam Bapak lah baca, dulu. tadi sudah saya kasih bukunya. Saya nggak bisa ngasih linknya, saya nggak tahu kenapa nih. Bapak bisa download itu langsung. Bapak bisa Iya, download itu di terus website yang kita. di Matius Kok tadi gua yang apa? ngomong, Di gua Matius yang tadi Gua yang emang baca. Dengar. Aku membacakan. orang mau ngomong kata muncung kok Imam macam muncung bebek mau kawin. Asyuyuti, bukan kata gue. Kalau gue mana ahli bahasa Arab, gue bukan ahli bahasa Arab. Yang ahli bahasa Arab Iya, adalah tahu Imam bukan kata Jalaluddin kau. Asyuyuti. Tahu bukan kata kau. Muncung kok macam bebek mau Muncung kawin. kau itu yang keliru. Di Matius tadi. Bukan kataku, bukan. Saya Di Matius tadi kau bilang apa? Di Matius itu. Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ya sudah, saya sudah tahu itu. Cuman saya mau tanya. Mau tanya apa kau? Di Matiusmu tadi itu kau bilang di surga kalian tidak dikawinkan dan tidak dikawinkan ya? Memang Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tidak Emang di kau surga, kami tidak emang di kau nanti di surga mau kawin? Diam, dengerin. Orang Kristen itu tidak ke surga. Emang kau di surga nanti mau kawin, mau dikawinkan? Kristen Bodoh, tidak ke artinya itu surga. diartikan yang Orang baik. Kristen ke surga siapa? Dengerin. Orang Kristen tidak ke surga. Orang Kristen itu dikembalikan lagi ke bumi Oh, yang baru. kecomberan. Roh kami menunggu di Kecomberan. taman Firdaus itu di dunia orang mati. Kami nggak ke surga, Pak. Manusia tidak boleh ada di Ya surga. terserah kau. Surga diciptakan untuk Ya para terserah makhluk. kau. Loh, manusia Terserah itu nggak ke kau. surga, Kau nggak mau Bapak. kemana-mana ke surga kayak mau ke Kami tidak ke surga. kemana kami dunia ke baru bumi kayak aku yang nggak peduli. baru. Kami tidak ke surga, Pak. Kami ke bumi yang baru. Bapak baca Wahyu 5 ayat 10, Wahyu 21. Manusia tidak diciptakan untuk menghuni surga. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Surga nggak boleh dihuni oleh yang mempunyai darah dan daging. Surga hanya boleh dihuni oleh para makhluk roh. Ngerti kau? Manusia tidak boleh naik ke surga. Manusia itu dikembalikan ke bumi. Fitrahnya manusia di bumi, bukan di surga. Aduh, barusan gua kena takdir jatuh. Bisa bicara. Sekarang takdir gua naik lagi. Enggak, saya tanya dulu sama Agatha, sama Bray di sini, sama Elia sini yang orang Kristen. Manusia itu nanti di surga apa di bumi? Saya tanya. Di bumi dan langit yang baru. Bumi. Roh kita kalau pada waktu kita mati, roh kita tuh terpisah dari tubuh kita. Maka tubuh kita dimakan tanah karena kita nggak punya tubuh jasmani. Maka roh ini ilegal, dia nggak boleh ada di bumi. Roh kita tuh menunggu di dunia orang mati, namanya di Taman Firdaus. Menunggu sampai apa? Sampai kebangkitan tubuh, sampai kita mempunyai tubuh lagi yang baru dan kita nggak ke surga. Kok bisa ke surga? Alkitab tidak boleh, manusia itu nggak boleh ada di surga, Pak. Surga di Mazmur 29 dan Mazmur 89 ayat 7 hanya boleh untuk penghuni surga. Siapa penghuni surga? Para makhluk roh, yaitu yang tidak boleh mempunyai tubuh tanah. Gak boleh, Pak. Yang darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Gak boleh. Woi. Hanya makhluk roh yang boleh naik ke surga, ke tempatnya Allah. Manusia itu nanti di bumi yang baru. Itu konsep Alkitab. Kalau konsepmu aku nggak tahu, nggak jelas konsepmu. Ya enggak boleh. Surga itu hanya untuk para makhluk roh. Manusia yang punya tubuh jasad. Nanti ketika kita pada hari kebangkitan badan, tidak boleh menghuni surga. Darah dan daging tidak boleh mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak boleh ada makhluk yang punya jasad di dalam dunia roh. Gak boleh. Tuhan sudah membagi dua.
Kerajaan surga untuk para makhluk roh yang disebut anak-anak Allah atau Beneha Elohim. Kerajaan manusia di bumi dihuni oleh Beneha Adam atau anak-anak manusia. Itu sudah ada Pak di dalam Alkitab. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Jadi orang Kristen tidak ke surga. Orang Kristen rohnya menunggu di dunia orang mati, namanya Firdaus. Bukan ke surga. Yang naik ke surga tempat Allah yang berada hanya imam besar kita yaitu Yesus Kristus. Halo. Manusia tidak boleh di surga. Ya. Ya, jadi konsep Alkitab itu berbeda dengan konsep agama. Agama kan barang siapa mau naik ke surga, masuk surga, berbuat amal baik dan gua nggak ngerti lah apalah kalian untuk masuk ke surgamu. Alkitab mengatakan tidak boleh ada di surga manusia itu. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Itu adalah hukum kehidupan yang Tuhan tetapkan. Bahwa makhluk hidup tidak boleh dipisahkan dari materi pembuatnya. Nggak boleh. Makanya nanti manusia di Wahyu 5 ayat 10 kembali di bumi. Bukan di surga, Pak. Manusia tidak boleh ada di surga. Yang di surga itu hanya para makhluk roh. Yang disebut malaikat, Beneha Elohim, anak-anak. Itu semuanya makhluk roh. Tuh, darah dan daging, kata Alkitab, tidak boleh ada di surga. Nggak boleh. Nggak boleh. Sebaliknya, bumi tidak boleh ada makhluk roh kesini tanpa mempunyai tubuh jasad. Makanya kalau jin-jin atau roh-roh jahat ada di bumi, mereka itu harus nempel di pohon, masuk di dalam tubuh manusia yang mempunyai jasad tanah, atau masuk ke tubuh binatang. Begitu juga dengan roh Allah atau roh kudus, karena dia makhluk roh, Allah itu roh. Ketika dia mau berotoritas di bumi, dia mau bekerja di bumi, sama seperti sang firman Yesus, karena dia makhluk roh. Ketika dia mau berotoritas di bumi, dia harus mempunyai tubuh jasad, maka Yesus itu punya tubuh jasmani, dia punya tubuh manusia. Maka roh kudus ketika dia mau beroperasi di bumi, dia harus masuk, dia harus hinggap pada para nabi di dalam perjanjian lama, dan dia harus hinggap pada para rasul, dan umat percaya, dan orang percaya. Roh kudus itu di dalam kita, Pak. Roh kudus untuk bekerja. Saya kasih tahu Anda nih, supaya Allah itu bekerja di bumi, dia harus memakai tubuh jasmani, tubuh jasad. Dia harus masuk ke dalam diri saya. Dia harus ada di dalam dirinya Agatha. Baru Roh Kudus itu akan menggunakan kami menjadi alat-alat kerajaannya. Sebab apa? Dia makhluk roh. Dia nggak bisa langsung punya otoritas di bumi. Betul nggak Agatha? Betul. Roh Kudus itu harus masuk Pak ke dalam tubuh manusia. Baru Roh Kudus bekerja di dalam kita. Nggak boleh. Ya, yang di bumi itu tidak boleh ada makhluk roh. Makhluk roh itu ilegal, nggak boleh ada di bumi. Begitu juga dengan surga. Kita tidak boleh ke surga. Begitu kita mati, karena kita tidak punya tubuh jasad, tubuh tanah, maka kita ilegal, kita nggak boleh ada di bumi. Karena untuk Anda berada di bumi secara legal, Anda harus punya tubuh tanah liat. Ketika kita mati, karena kita tidak punya tubuh tanah liat, maka kita ilegal, kita nggak boleh menghuni di bumi. Rohmu harus keluar dari bumi ini. Kemana? Ke dunia orang mati, menunggu. Sampai apa? Sampai kamu punya tubuh yang baru. Dan ketika kita nanti pada kebangkitan badan, Bapak baca di Alkitab kami nggak menghuni surga. Kami itu ditempatkan lagi di bumi yang baru, bukan di surga. Itu konsep Alkitab. Ya, Yesus membeli kita dengan darahnya yang mahal, bukan untuk menjadikan kita penghuni surga, melainkan supaya kita menjadi raja, imam dan Tuhan memerintah di bumi yang baru. Wahyu 5 ayat 10, Wahyu 21, Bapak baca seluruh pasalnya. Loh, itu konsep Alkitab. Gitu, Pak. Mereka nggak ngerti, Bu, karena mereka kan nggak tahu Roh Kudus. Nggak pernah baca kitab Taurat Musa soalnya. Kalian tuh nggak pernah baca kitab Taurat Musa, nggak pernah baca kitab Nabi-Nabi, nggak pernah baca kitab Mazmur. Makanya saya menjelaskan sampai berbusa-busa pun kamu nggak ngerti, betul nggak, Bre? Ngerti, ya. Karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Iya. Nggak akan ngerti. Karena fungsi Roh Kudus salah satunya yaitu supaya kita mengerti gitu maksud Tuhan itu hadir di dunia ini gitu. Surga itu adalah ini ya teman-teman ya, keadaan. Jadi ketika Allah tidak lagi berpisah dengan manusia, itu disebut surga. Nah, sama seperti ketika sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu Allah itu bertemu dengan Adam dan Hawa itu tanpa pemisah. Makanya disebut Taman Eden itu sebagai Firdaus juga dalam bahasa Ibrani. Artinya surga pada zaman Adam ketika Allah memerintah di dalam kedaulatannya terhadap Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, itu adalah keadaan surga. Tapi surga itu terpisah dengan manusia karena manusia berbuat dosa. Jadi manusia tidak lagi berada di dalam keadaan yang surgawi. Artinya kita tidak lagi di dalam kerajaan surga. Di mana ada Allah, disitulah kerajaan surga dinyatakan. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis.
Dan sejak saat itu, kerajaan Allah diberitakan dan semua orang berusaha masuk menggagahinya. Kerajaan Allah itu ya Kristus itu. Kedatangan Yesus ke dunia itu disebut dengan kerajaan sorga turun ke dunia. Artinya ya kerajaan Allah di mana Sang Firman itu hadir di tengah-tengah dunia adalah bagaimana sorga itu memperdamaikan dirinya kembali dengan manusia di dalam pribadi Kristus. Makanya dikatakan bahwa Yesus itu adalah bait Allah yang baru. Di dalam Dialah kita bisa bertemu dengan Allah. Dia adalah bait suci yang baru. Kenapa disebut bait suci yang baru? Di dalam Dia kita bertemu kembali dengan Bapa. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, karena peran keimamatan Yesus Kristus, karena Dia adalah imam kita, maka kita dilayakkan di hadapannya. Ketika kita sudah mati, kita menunggu di Firdaus, intermediate state. Nah, nanti ketika kita sudah hidup, ketika kita sudah dibangkitkan tubuh kita, maka tubuh kita akan sama seperti tubuh Yesus Kristus ketika mengalami kebangkitan. Dan kita akan ditempatkan di langit dan bumi yang baru, dipulihkan kepada keadaan yang fitrah, dipulihkan kepada keadaan yang semula, yaitu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Iya. Tapi gini Bu Sophie, itu kan di abad 1, di abad 600 beda lagi gitu. Iya, jadi penjelasan Elia tadi sudah makanya saya berkata gini, kerajaan Allah itu tidak datang dengan tanda-tanda fisik. Tapi kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Artinya apa? Ketika kita bisa berrelasi dengan Allah, ketika kita punya hubungan dekat dengan Allah, itulah kan surga yang memerintah di dalam diri kita. Jadi kehidupan kekal itu adalah bersatunya kita dengan Allah. Kematian kekal adalah pisahnya kita dengan Allah. Ketika kita terpisah dengan Allah, apa yang terjadi? Ada kutuk, ada kematian, ada apa? Keputusasaan dan hilang pengharapan. Ketika Anda masuk neraka, itu Anda ini bahayanya ketika kita masuk neraka ya. Itu jiwa kita terhilang selamanya. Tidak ada harapan. Saya katakan lagi, tidak ada harapan bagi orang masuk ke dalam kehidupan kekal sama dengan Allah. Kehidupan kekal di dalam Alkitab bukan seperti kalian, yaitu seks dengan 72 huris atau pelacur surga berbuat. Bukan. Itu bukan kehidupan Alkitab. Alkitab kata kerajaan surga bukan tentang kawin mengawinkan ataupun makan minum mestapora. Tapi adalah tentang damai sejahtera, sukacita. Apalagi tuh? Aku lupa tuh. Damai sejahtera, sukacita apa? Dan kebersamaan kita dengan Allah selamanya. Makanya dikatakan sekalilah bertabernakel atau berkemah di tengah-tengah umatnya. Dan itu dekat, kamu akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapamu dan Allahmu. Wahyu 22. Itulah surga bagi kami. Yaitu apa? Bersatunya mempelai laki-laki, yaitu Kristus dengan gerejanya, yaitu mempelai wanita. Kembali kita bisa bertemu muka dengan Yesus seperti Adam dulu sebelum jatuh dalam dosa. Ya, bukan seperti kalian pesta seks. Itulah yang kami tunggu-tunggu di surga. Karena kami menahan-nahan di bumi untuk tidak pesta seks. Loh, ngaco kali. Ya. Tapi itulah yang kalian suka ya Pak. Pesta seks dengan apa? Uris. Apa itu uris? Wanita-wanita berbuah dada montok dan bervagina rapat. Menurut kata Muhammad. Luar biasa. Oh, ya? Itu mana orangnya yang tadi mau kasih unjuk 100 bidadari itu? Saya boleh bertanya. Pak Rizal. Halo. Ini apa Imron? Iya, Bu Isa, kenapa Bu Isa? Sebelum saya tidak menghujat. Bu Isa mau mendaftar, Bu Isa. Saya mau buka pendaftaran, Bu, untuk menjadi 72 bidadari. Aduh. Saya tidak menghujat agama Anda dan Anda jangan menghujat agama saya. Saya orang Islam. Saya nggak menghujat. Nggak ada yang menghujat di sini, Bu. Menghujat kok. Saya membacakan surat. Siapa yang menghujat? Surat 5 ayat 37. Saya ngomong dulu. Tolong dikasih Loh, saya waktu. saya sudah kasih ayatnya loh, Bu. Surah Al-Waqiah sebelum ayat 37. Nabi Muhammad dan Nabi sebelum Nabi Muhammad dan Tuhan Yesus yang menciptakan dunia dan sertanya itu siapa? Surganya Islam adalah pelacur. Kamu di surganya Islam Yang menciptakan dunia pertama isinya itu siapa? Kamu nggak disebut pelacur. Kamu mau? Bukan. Alhamdulillah. Itu sebelum Muhammad yang menciptakan. Sabar. Nih saya ambil alih dulu ya. Maaf saya mute ya semuanya ya. Ibu kalau mau ngomong ya, mengatakan kami itu menghujat atau menghina, tunjukin dulu hujatannya di mana. Bu Sophie tadi bacakan dalil. Itu ya. Kami nggak ada niat menghina atau menghujat. Itu ya, Bu ya. Itu Allahmu sendiri jadi kok dibenerin yang dulu. Berubah. Gimana Pak Imron? Yang
Coba dicek Yang menulis Matius urban akroba 19, itu bukan 28, saya, 29, itu Bang. Allah mau sendiri yang menulis urban akroba. Oke, Agatha. Tadi dia minta Matius tuh, Agatha. 100 bidadari ya. Matius berapa? Matius berapa tadi Pak? Sebut lagi. 19, 28, 29. 16, 28, 29. Kita lihat. Itu ada tulisan 100 bidadari apa enggak ya? Sini, habis ini itu ya. Login ya. Jadi ibu jangan bilang saya yang menghujat. Nggak ada Menghujat. 100 bidadari. Mana sih Matius 19, 28, 29? Bacain, Bray. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan terima 100 bidadari. Mana? Nggak ada 100 bidadari. Di Nggak ada. original text-nya itu apa, Bang? Bahasa Greek. Udah Greek Pak. Kenapa? Bang Imron orang Yunani. Di original text-nya dicek. Ya Anda Bang Imron aja. orang Ada Yunani. bahasa guna ika di situ. Apa itu guna ika? Istri artinya. Istri yang mana tuh? Dari Pak. Di mana? Pak, sebentar. Istri sama bidadari sama enggak Pak? Istri itu bidadari Pak. Sampean akui maksudnya dapat 100 istri? Nggak ada. Beda bidadari sama istri. Buka Tapi Bapak kamera, tunjukin aja. Siapa yang Ya, mengatakan itu tunjukin aja mendapatkan bahasa aslinya. 100 ibu, 100 istri siapa? Siapa yang mengatakan itu mendapatkan? 100 itu hanya 100 kali lipat upahmu. Kenapa? Karena kamu telah meninggalkan keluargamu. Bukan mendapatkan 100 ayah, 100 ibu, 100 istri, 100 mertua. Botol. Dilihat Oke. di teks Itu juga kata aslinya. sifat. Aslinya itu apa kitabnya? Yesus menjanjikan, Itu kan Yesus terjemahannya. menjanjikan, kalau Yesus menjanjikan, bayangin ya, kalau Yesus menjanjikan saya 100 orang suami, saya jijik, Pak. Ngerti kau? Ya kemarin ada wanita. Sampean dikuasai lihat orang aja, Islam, Mbak, dia- di bahasa aslinya dicek. Nggak usah ngomong seperti itu dulu. Dicek dulu. Nggak usah seperti itu. Saya buka kamera, saya mualaf. Kalau Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan 100 orang suami dan 100 orang istri. Botol. Dibuka teks aslinya. Kalau kita kan orang Islam belajar bahasa Nggak ada. Arab, belajar Tes ngaji, aslinya dan nggak ada. lain-lain sebagainya. Bang Dibuka Imron aja. ngarang itu. Dibuka aja. Ngarang Bang Imron. Bang Imron buka aja coba Yunani, coba Bang Imron yang bukain lah. Dari tadi kami juga bukain Al-Quran loh. Sekarang Bang Imron yang pengen keluarin Yunani, Bang Imron ya yang keluarin Yunaninya. Ini menjadi seperti malaikat di sorga. Ini orang-orang sesat ini. Yang dikira hari Memang kebangkitan di itu. surga kita percaya memang tidak ada perkawinan seperti di dunia, Mbak. Sampai saya terima nikahnya, tidak ada memang seperti itu. Kami yakini juga hal semacam itu. Yang dimaksud seperti itu. Tapi kan mendapatkan balasan 100 istri itu. Ya, ini Saya nih Pak, nih Pak. coba dicek. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Kau banyak kali ceritamu. Jadi Sudah dijawab. maksudnya kalau tidak kawin tapi ML berarti zina dong di surga. Bang Imron. Zina bersama 72 bidadari maksudnya begitu. Kalau kitab ini udah ngejawab sendiri. Jadi kalau mau Bapak bilang yang ayat yang pasal 19 tadi itu salah. Silakan bahasa Yunani. Bacain, Bang. Oh, orang Yunani baca tuh. Pak, itu Pak, katanya mau Greek. Pak Imron. Ini suara gue kayak double ya, soalnya lagi ngecas gue. Enggak. Baca. Oi, Bang. Silakan Pak. Ya, kenapa dikatakan 100? Ini saya jelaskan ya, 100 kali lipat. Angka 100 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi nanti setiap orang yang karena Yesus dia meninggalkan keluarganya, saudaranya, istrinya nggak ada di situ ya kayaknya. Yang apa yang dia tinggalkan, dia akan mendapatkan sukacita itu ya sempurna
100 kali lipat. 100 itu dikatakan adalah angka kesempurnaan Allah. Jadi nanti kita itu dapat balasannya, dapat sukacitanya. Itu seperti kesempurnaan itu, Pak. Kesempurnaan Allah itu. Ketahuan dia. Jadi akan digantikan 100 kali lipat itu artinya merujuk kepada kata sifat. Bukan bilangan. Agata. Ya, jadi Sisi yang Imran dibilang itu. Yesus apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Itu Bapak. Ya, sebab di surga nanti, di hari kebangkitan, itu tidak ada kawin-mengawin. Imran, lu sekolah nggak pernah dapat nilai 100 kali ya? Itu ya Pak ya. Ulangan lu nggak pernah dapat 100 kali ya bro ya? Silakan Pak Imron dibuka mic-nya. Hah? Pernah nggak ulangan dapat 100 tuh? Jadi bukan 100 ayat. Imron, Suami. itu tadi saya sudah bawakan ya. Itu contoh seorang perempuan yang bertanya kepada Yesus, nanti aku kalau di surga nanti, siapa suamiku? Karena dia punya 7 suami. Jadi yang mana ini suamiku nanti, kata dia gitu kan. Itu dijawab Yesus langsung itu. Iya, artinya Kamu sesat, Tuhan, katanya. ya artinya gini, Tak. Tuhan itu Kita nanti melihat itu di surga pengorbanan setelah hari kita. kebangkitan itu hidup akan seperti malaikat. Iya, Tuhan itu melihat Malaikat itu tidak pengorbanan kita. kawin-mengawin, Pak. Ya. Karena malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Malaikat itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah bertambah atau berkurang. Jumlahnya tetap. Oke, Hanya Pak, jadi orang-orang- jangan sesat lagi ya, Iya, Pak Imron. Itu surga Dia yang sibuk ada deh. kawin-kawinan itu sesat. Iya, di dalam penciptaan kembali itu maksudnya langit dan bumi yang baru. Itu yang dimaksud Yesus. Pada waktu penciptaan kembali, itu maksudnya langit yang baru dan bumi yang baru. Itu nggak ada kawin mengawin. Ya, nggak ada kawin mengawin lagi. Bagi orang yang mengalami kebangkitan pertama itu tidak ada kawin mengawin lagi. Kenapa? Hidupnya udah kekal, nggak perlu punya anak. Jadi 100 kali lipat itu bukan 100 orang suami, 100 orang istri, 100 orang ayah, 100 orang ibu. Ngapain? 1 orang ibu, 1 orang ayah aja repot. Ya. Maksudnya apa? Upahnya tuh besar gitu loh. Karena apa? Demi nama Tuhan kita terpisah dari keluarga kita. Kenapa? Kita mengejar kepentingan surgawi, bukan kepentingan duniawi. Itu maksud Yesus. Gak pernah Yesus menjadikan 100 orang suami, 100 orang ayah, 100 orang istri, 100 orang rumah. Ngapain 100 rumah? Heran sama kalian ya. Pikiran kalian tuh selangkangan aja. Habis itu pikiran yang selangkangan ini dimasuk-masukin ke Alkitab kita. Jadi kalau baca Alkitab itu pikirannya selangkangan aja. Perjamuan kawin anak domba dipikir kayak perjamuan kawin-kawin kalian. Bukan. Itu melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Baca dong kitab Taurat Musa. Manusia itu ketika dipisahkan dari Taman di Eden, itu manusia diceraikan dari Allah, terpisah dari Allah. Ya. Hubungan suami istri itu dikatakan di dalam Alkitab kita, 1 suami 1 istri. Nggak boleh poligami di dalam Alkitab kita seperti kalian. Karena hubungan perkawinan di dalam Alkitab itu melambangkan hubungan Allah dengan jemaatnya. Hubungan Kristus dengan jemaatnya. Gitu loh. Ya makanya di dalam Alkitab itu monogami, nggak boleh kayak kalian. Nikahilah 2, 3, 4. Malah tambah banyak. Apalagi gaulilah budak-budak, berbagilah kelamin dengan budak-budakmu, dengan babu-babumu. Surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Loh, malah suami-suami disuruh berbagi kelamin dengan babu-babu. Gimana sih kalian ini? dan hal ini bisa udah terjadi sekarang ini loh, Bu. Kayak murtadin gitu kan. Dia meninggalkan anak-anaknya, ibunya, bapaknya. Ya kan? Iya, betul. Itu betul. Iya kan? Ada yang meninggalkan Itu terjadi. ibunya, bapaknya. Iya, bahkan ladang pekerjaannya pun suaminya, ditinggalkan. meninggalkan Iya. istrinya. Dan itu terjadi itu. Dan yang seperti itu Saya boleh tanya? diberkati 100 kali lipat itu. Ya, silakan Pak. Ya, yang dimaksud Taman Eden itu surga apa bukan sih? Pertama Yang kali tadi- diciptakannya Adam atau Bumi. dan Hawa itu. Bumi. Dari urusin dulu, bidadari urusin dulu Pak. Yang tadi Bidadarinya dulu, mana Pak? yang tadi dulu udah Bidadari. Satu bidadari. Mana Pak? Yang 100 bidadari sudah saya jelaskan tadi. Silakan dibuka teks aslinya. Tahu beda bidadari sama Silakan istri nggak Pak? dibacakan. Tahu kata bidadari sama istri bedanya apa? Tahu nggak sih? Sampai aku Oh, istri jelasin enggak apa? itu? Yang 100 Oh, istri. jelasin apa tadi? Pak, 100 bidadarinya mana? Jelasin apa Bida- lo? Bidadarinya mana? 100 bidadarinya mana? Oke, kalau enggak 100 bidadari, kalau 100 istri sampean sepakat enggak? Tidak Terus, Bapak ngaku dulu, Bapak salah. Bapak ngaku dulu, Bapak fitnah gitu. Coba, biarin kita dengar dulu. Dia ngaku dulu. Fitnah nggak? Kok bilang sudah fitnah? Sampean akuin enggak? Yang sampean sebut itu 100 bidadari, kalau saya nyebut 100 istri, Abdul, beda apa bukan? Abdul, ada tulisan 100 bidadari nggak Abdul? Ada nggak tulisan 100 bidadari Abdul? Kan sudah saya bilang tadi, silakan buka teks aslinya dalam bahasa Udah, Yunani. Apa bahasa aslinya ada nggak tulisan bidadari? Hah? Apa bahasa bidadarinya Yunani coba? Aku mau denger. Bidadari bahasa Yunani apa? Makanya dibuka, Pak. Saya tidak bisa baca
Yunaninya itu. Kalau saya disuruh Terus baca ngapain kau Al-Quran minta teks Yunani? dalam Terus ngapain bahasa minta Arab teks Yunani? bisa. Penipu, penipu. Ada Kalau tulisan nggak bisa bidadari nggak kasih penipu? Penipu, ada bidadari nggak lo penipu? Hah? Tulisan bidadari apa enggak? Muter-muter doang lo. Dusta. Tadi dibukain loh bahasa Yunani, kok nggak ngomong, nggak jelasin. Mana? Terus tiba-tiba kok ngomong aku kan Mau tadi dijelasin nggak gimana wong saya nggak bisa baca? Dibaca baca lah. Ya udah baca aja dari situ. Loh, saya nggak bisa baca. Terus ngapain kau minta bahasa Yunani? Goblok. Loh, saya. Ini artinya kalau kalian benar-benar mendalami agama kalian, teks aslinya, turunnya ayat seperti apa, harusnya bisa baca dong. Seperti kami orang Islam bisa baca Al-Quran. Memangnya kok bisa? Memangnya kok bisa? Aku ini orang Bisa Indonesia, lah, Pak baca Al-Quran. Imron, Kenapa bukan nggak orang bisa? Yunani. Aku orang Indonesia, jadi aku pakai bahasa Indonesia aja. Ngapain pakai Oke, bahasa oke, oke, Yunani? oke. Ini kita tes dia. Kamu bisa kan, ngerti kan? Nih. Kamu baca ya. Baca ya. Jangan ininya ya. Coba baca. Innahu laqur'anun karim. Bisa kan? Fi kitabim. Artinya apa? Sudah artinya itu. Artinya apa? Artinya, innahu sesungguhnya. Terus? Saya artinya enggak apa lah kau. Katanya kau ngerti. Seperti saya Loh. dong, ngerti tahu. Ngerti bacanya. Bicit kau. Ngerti bacanya. Kalau dalam hal Terus kalau artinya kamu kami Cuma ngerti tidak bahasa Arabnya terlalu doang, nggak ngerti. ngerti Apa? Artinya apa? Tol. Artinya apa? Katanya kamu ngerti kitab suci. Kami nggak ngerti kitab suci. Kau ngerti nggak kitab suci? Kau yang nggak ngerti Sebentar kitab suci. dulu, hunya itu kembalinya kemana? Hu itu innahu. Kalau inna itu sesungguhnya. Hunya itu harus mengetahui ayat sebelumnya saya. Coba, baca. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Oke, Nah, itu artinya ganti apa? terus dibentuk. Artinya apa? Artinya apa? Nggak hafal kok kalau artinya. Loh, jadi kau nggak ngerti kitab suci dong. Kamu cuma baca mantra. Tapi saya bisa baca, tidak seperti Anda Iya, tidak tapi bisa kamu baca nggak teks ngerti apa aslinya. faedahnya. Iya, Itu bukan sudah, bisa baca, faedahnya. Pak. Itu menghafal burung besar juga bisa nih. Nyanyi kuckus wotai saya bisa, Pak. Tapi saya nggak Silakan ngerti. baca kalau bisa itu. Bisa. Kalian bisa enggak? Sumpah sih. Baca. Innahu, ini ada ini kok, ini ada ini. Iya, bawahnya kan. Coba teks aslinya kan saya tanya teks aslinya. Ini Ada artinya bisa nggak tahu apa? artinya itu namanya goblok. Iya, enggak apa-apa sampai Artinya bilang apa? goblok ke saya. Artinya apa? Ya iya pantasan itu yang kamu baca apa mantra kok nggak tahu yang kau baca itu pantun. Pantun kuda berlari terengah-engah, tapi kau nggak tahu artinya. Botol, kamu itu nggak tahu apa-apa Imron. Imron, kau Ya. Terus kamu melantunkan doa sama Allahmu. Tapi kamu nggak tahu apa yang kamu doakan. Terus Allahmu itu mau ngejawab pakai apa? Wong kamu aja nggak ngerti apa yang kau minta. Aneh nggak? Aneh lah. Sama seperti anak kecil yang nyong. Ya lu nggak tahu apa artinya. Tapi itu udah ngerasa keren ketika udah ngomong nyong. dalam kiri. Pada yang tadi kamu tanya itu loh Imron. Ya kamu bilang kalian ini nggak ngerti kitab suci. Wong Tuhan Yesus sendiri ngomong kamu sesat. Kalau mengira di dalam surga nanti ada kawin mengawin di hari kebangkitan. Ya, di langit dan bumi yang baru nanti. Kamu itu sesat kalau kamu berpikir ada kawin mengawin. Kau yang nggak ngerti kitab suci. Kalau kami ngerti kitab suci kami. Itu tadi udah gue Ya, tampilin. bacanya nggak bisa. Ini dan bahasa Indonesianya tuh. Nggak ada istri. Ngarang nih Bang Imron nih, ngarang. Iya, jangan paksakan cara berpikirmu di Islam untuk digunakan di cara berpikir orang Kristen. Bang Zuma, sampean pakai akun namun pakai fotonya siapa itu? Jangan gunakan perspektifmu. Kenapa emang dengan foto ini? Jiwamu terguncang, imanmu tersiksa gitu. Jiwamu tersiksa dan imanmu terguncang. Ya, karena kamu menyembah Bang Zuma. Ya. Kamu menyembah Bang Zuma sebagai Allah dan Nabi gitu. Iya, kenapa? Karena jiwamu terguncang, imanmu tersiksa. Lah itu. Iya, karena makanya kamu protes kan. Bang, jadi Makanya kamu kita protes. itu ditutupi kayak gitu enggak boleh. Kok Ini- pakai Bang Zuma? Kalian kalau mau berantem di luar aja sana, jangan di room saya. Silakan Bu Iza, mau nanya apa? Bu Iza, ya. Bu Iza,
Buka mic-nya tuh. Mic-nya dibuka, mau bicara apa, Bu? Bu Iza? Ya, Iya, Ibu mau bicara apa, Bu? ya, saya mau bertanya ya. Ini antara agama Islam dan agama Kristen ya, nggak dibeda-bedain gitu. Sebelum Nabi Muhammad dan Tuhanmu Isa yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan saya Yesus, bukan Isa. Yesus, Tuhan saya bukan bukan Isa. Isa. ya, Ya. maaf ya. Ya. Gini, saya ulangin. Sebelum Nabi Muhammad kami dan Tuhanmu Yesus yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu siapa? Allah dengan firman-Nya. Saya langsung kasih dalilnya. Ya, Yesus Bu. Yang menciptakan adalah Allah Ya, Yesus. melalui Yesus. Ibrani 1 ayat 10. Yesuslah yang meletakkan dasar bumi dan membentangkan langit dengan jarinya. Ibrani 1 ayat 10. Baca. Kolose 1 ayat 15. Allah menciptakan segala sesuatunya melalui Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Melalui sang firmanlah Allah menciptakan alam semesta ini. Banyak Bu dalilnya, Bu. Nah, di situ kan udah paham. Agama Anda ya agama Anda. Ini Iya. Ini nih, Ya. nih. Ya, ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Bahkan sebelum Allah mau diperkenalkan nabimu ya. Yesus itu telah ada, Bu. Amsal 30 ayat 3 dan 4 Agatha yang menciptakan alam Oh, sorry, semesta 24. Nih, Allah dan anaknya. saya kasih tahu Allah Anda. itu pencipta ya, Bu. Sebentar, Bu. Ini perkataan Yesus ya. Ini perkataan Yesus. Dikatakan apa? Bahwa Bapa itu telah mengasihi aku sebelum dunia ada, Bu. Allahmu aja Bapak belum ada, itu dia udah siapa? ada. Bapak Hah? itu siapa? Bapak itu Bapak itu siapa? Allah. Israel, Bu. Allahnya Israel itu dipanggil Allah disebut itu Bapa. siapa? Ya Allahnya Israel. Kalau Allahmu enggak ada yang pernah melihat. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Itu adalah Bapa Kata kamu daripada tadi Tuhan Allah Yesus. kamu tidak diciptakan dan tidak diperanakan dan juga tidak memperanakan. Loh itu kan Allah. Yang itu yang saya pertanyakan. Itu Kamu Allah. tadi bilangnya kayak gitu. Allah. Terus kamu bilang Allah kamu itu lahirnya dari siapa? Coba aku tanya, lahirnya dari Sang siapa? Firman. Diam kamu, diam. Ya, nanya ngotot, brocos kayak batu farjaha. Mulutmu itu ya, Bu. Itu kayak batu hitam Hajar Aswad pembukaan 10 tuh. Kamu sujud sembah 5 kali sehari. Ngomong brocos. Mulutmu jangan kayak batu Hajar Aswad, Bu. Ngomong terus. Ibu kalau nggak ngerti apa-apa, jangan ngotot. Jadi kita ngejelasinnya enak ya Bu Iza ya. Jangan nyerocos gitu. Iya, Gimana dia- kami dia- bisa dia- menjelaskan dengan Oke. baik? Nanya, Kalau Ibu Anda ngomong berperilaku benar. tidak Tahu baik ada orang gitu nanya loh. ngotot. Nggak Iya. apa-apa, emang kalau ibu-ibu kurang uang belanja emang kayak gitu. Nih ya, Bapak, Ibu tadi kan nanya kan, Ibu kan tadi nanya, Allah itu siapa? Nih saya kasih tahu. Allah itu Bapak. Bapak itu siapa? Allah. Paham, Bu? Sudah? Allah kami itu dipanggilnya Bapak, Bu. Sudah, Bu. Bapak itu siapa? Saya tunjukkan lagi ya. Bapak itu terang. Sabar. Yang pasti pada saat penciptaan itu tidak ada Islam Bu Iza. Itu dicatat itu. Islam itu lahir di tahun 600-an Bu Iza. Jadi jangan ditarik-tarik bahwa wah ini Allah SWT yang menciptakan, mana dalilnya? Jadi Bahwa Yesus, itu. jadi Yesus berkata kepada orang Yahudi, yang kau sembah sebagai Allah itu adalah Bapakku, kata Yesus. Dia mengaku anak Allah. Itulah sebabnya orang Yahudi mau memerajam Yesus, mau membunuh Yesus. Lalu orang Yahudi mengalami, karena kamu sekalipun manusia saja, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Kamu telah menghujat Allah. Itu sebabnya dia mau disalibkan oleh orang Yahudi. Kalau dalam Quranmu nggak ada, Isa apa alasannya mau disalibkan? Nggak ada, nggak jelas. Kalau di dalam Alkitab jelas, Bu, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menyatakan, aku dan Allah adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Barang siapa menghormati aku, dia menghormati Allah. Itu kata Yesus, Bu. Barang siapa memiliki aku, dia memiliki Allah. Ya, makanya orang Yahudi mau membunuh dia. Kenapa? Yesus itu mau dibunuh karena dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri. Oke, tadi kan udah saya bawa ya Bu ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Siapakah Allah itu Bapa? Siapa Bapa itu ini? Kasih. Yang kami sebut sebagai Allah, yang kami panggil Bapa itu adalah ini Bu. Kasih. Jadi Allah kami itu adalah kasih. Ini wujudnya. Ini wujud Allah kami Bu. Kasih. Ini jadi kalau dipanggil Bapa, bukan artinya bapak-bapak berkumis yang nenteng anak, enggak. Ini. Allah adalah kasih. Jadi Bapa itu kasih, Bu. Maka anaknya juga kasih.
Firman-Nya itu kasih. Dan rohnya juga kasih. Paham ya Bu ya? Allah kami itu siapa ini? Yang kami panggil Bapa itu. Jadi jangan pusing dulu. Oke? Jangan ngamuk-ngamuk kayak tadi. Kalau Allah kan zat. Zat apa saya nggak tahu. Kalau Allah kami itu kasih. Ibu, ini tahu ini nggak? QSR Room ayat 8. Bu Iza. Halo Bu. Mereka hanya menghafal bahasa Arab, nggak ngerti artinya, apalagi hafal. Ya. Ya, Kan ini bisa dikatakan itu tadi Allah saya udah tidak tunjukkan menciptakan langit dan bumi. Itu tadi saya sudah tunjukkan ya. Allah kami yang kami panggil Bapa adalah Mas, kasih. Ini lagi nih. Allah Ini lagi tidak nih. menciptakan apa? Ini. Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Baca Bu, Ar-Rum Nih. ayat 8 Bu. Nih ya Bu ya. Allah adalah terang. Jadi Allah kami yang disebut Bapa itu Bu, itu dia adalah terang. Dia adalah kasih. Ya, nih. Allah adalah terang. Jadi jangan dikira Bu, Bapa yang kami panggil itu adalah Bapak-bapak, karena dia adalah terang. Terus kata mamasnya tadi, Allah Anda itu bukan menciptain langit dan bumi. Siapa bilang gitu? Ibu ini suka fitnah loh. Mamasnya tadi ngomong. Nah, yang saya pertanyakan itu Pendengaranmu itu loh Bu. Iya, yang saya pertanyakan Bentar, itu. Bentar, Iya, kau kayak ular loh mulutmu. Yang nggak disebut teman saya kau sebut-sebutkan loh. Sejak kapan tadi dikatakan seperti itu? Tadi ngomong. Apa tadi dikatakan? Mbak, Tuhan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Udah baca Ar-Rum ayat 8. Kau ini kok sembarangan ya mulutnya ya? Islam ini kenapa kayak gini? Mulut Anda juga sembarangan, menghujat Islam. Begitu juga saya. Gimana? Kalau Gimana Anda saya nggak bisa menghujat? dihujat, jangan menghujat saya. Kok mau hujat sih? Anda ngomong tadi gimana? Coba. Gimana Anda saya tadi hujat? ngomong gimana? Ngomong ngatain air mani atau apa? Itu menghujat Islam. Sedangkan Tuhanmu diciptakan dari apa? Dari tanah. Tuhan kok diciptakan? Tuhan saya nggak pernah diciptakan. Saya nggak pernah menghujat Anda dari air mani, tapi memang itu di Quran Anda. Anda itu diciptakan dari air hina, Bu. Dan Anda juga dibangkitkan dengan air hina. Itu kenyataan di dalam literasi Anda. Di mana ngujatnya, Bu? Ibu demam. Kok Ibu ngerasa terhina sih, Bu? Ibu Kalau baca dilahirkan dong. dari itu. Ibu baca surat As-Sajdah, surat 32 ayat 7 dan 8. Ibu itu diciptakan Allahmu dari air mani hina. Tunggu, Udah baca saya belum? Di Quran berapa, Bu? Bu Sopi. Nih, biar kau tahu. Kok Quran Surat 32. Surat 32 ayat 7 dan Surat 8. Kamu 32. diciptakan dari air mani hina. Menurut kata Allahmu sendiri. Kok kita menghujat? Itu kata Allahmu Jangan sendiri. baper Bu Iza, jangan baper. Kok Anda merasa terhina? Iya. Itu kata Quran Anda Anda kok. sendiri. Quranmu sendiri, Allahmu yang bilang kau diciptakan dari air mani hina kok. Ngatain saya yang menghina. Menghujat. Bu, demam, Bu. Nih, saya bukain ya. Dalilnya, sabar. Ayat berapa, Bu Sopi? Surah 32 ayat 7 dan 8. Jangan ngomong menghina ya, Bu ya. Nih, baca nih. 7 dan 8 ya, Bu Sopi ya. Nih. Yang memperindah segala sesuatu dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina, air mani. Nih, Bu. Dibaca, Bu. Oi, Bu Ija. Kamu itu nih, diciptakan dari sini nih. Air yang hina, ini Allahmu yang ngomong kok saya. Lah iya, saya paham. Nah, ini Saya baca. Iya, saya paham. Saya dilahirkan dari air hina. Terus Anda dilahirkan dari apa? Air apa? Kau air hina kau dari air hina. Tahu kau? Kau yang dari air hina. Jangan bicara lagi kau di sini kau bentak-bentak saya. Kalau saya mah bukan dari air mani hina, Bu. Terus Saya sejak lahir saya dilindungi oleh Roh Kudus, Bu. Ini ibu ini Itu air mani maksudnya Kak, bukan air hina. Itu air mani maksudnya itu. Pertama, ini tulisannya Pak. Ibu ini Oh, kayak baca kawin tulisannya. kontraknya nggak diperpanjang nih kawin mutaahnya. Atau kedua, Air hina itu maksudnya air mani, bukan air mani yang hina. Ini. Bedakan. Kau baca, Ableh, baca. Kau sendiri yang baca. Jangan saya nanti dikira menghujat. Kau baca. Ya aku sudah lihat Kak, aku sudah lihat di situ. Baca. Ngapain gue harus suruh lo? Itu kan dalam kurung air mani kan? Itu dalam Ini kurung saya air tanya, mani. ini ayatnya ini kurung-kurung ini nggak ada. Kurung-kurung Iya, ini terus nggak ada. Anda diciptakan Ini dari nih, baca, Abah. Kamu Kau diam menghina dulu, Nabi Nenek Gayung. saya. Nenek Gayung, kau Air diam ya. dulu. Nenek Gayung, kau diam. Sekarang Abah. Air yang hina itu air mani maksudnya. Abah Air baca yang hina dulu. itu air Abah, mani. kau nggak buta huruf kan? Silakan baca. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan
memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ini saya nggak ngurangin. Kok kau ngurangin? Kau mau dikasih ayatnya? Ini air mani ini nggak ada. Iya. Yang ada itu air hina. Di dalam teks ininya nih, Arabnya. Ya? Ngerti kau nenek gayung, bapak gayung? Jadi kau jangan ngira. Iza jangan baper, makanya. Ini kita semuanya tuh ngeluarin dalil, semuanya kita. Jadi nggak asal Jangan bicara. merasa terhina, karena Allahmu sendiri yang mengatakan kau dari air Iya, hina. gitu loh. Kau Terimalah merasa gitu. terhina, Allahmu sendiri yang menciptakan kau dari air hina. Mau kau tolak itu dalilmu? Udah mau diganti Qurannya, revisi dong. Menurut kakak air mani itu nggak hina? Enggak. Ya enggak lah. Kenapa kau Ya keluar. enggak? Tadi katanya Dia, hina. dia itu air mani itu keluar dari jalur yang hina loh Pak. Air kencing. Emang kencing itu hina? Bentar, Bray. Saya baru tahu. Muslim Saya itu baru tahu. kencing itu najis loh, najis. Saluran sperma dengan saluran air kencing itu beda, Pak. Anda belajar nggak? Anda belajar Tapi biologi? keluarnya dari lubang yang sama nggak Kak? Oh, pernah belajar nggak? Keluarnya dari lubang yang sama Tahu nggak? nggak pernah belajar biologi, Pak. Beda saluran air kencingmu dengan air sperma. Kau pikir dulu. Kau sebelum naik minimal punya otak. Kau samakan saluran kencing dengan saluran sperma. Wah, kau ini nggak pernah sekolah kau. Sekolah lagi kau, Pak. Sana, SMP lagi kau. Enggak Kak. SMP Keluarnya lagi dari kau. lubang yang sama. Sekarang kau sekolah. Sekarang kau sekolah lagi. Lubang. Beda saluran. Kalau itu najis, Belajar. kamu buang salurannya, kamu buang. Jangan Kau pakai. kalau Jadi mengatakan, kau kalau mengatakan kencing itu najis ya, kau nggak kencing kau bisa mati kau bisa Nah, sakit, itu makanya. ngeri kau. Cuman di dalam imanmu manusia itu diciptakan dari air hina. Kalau kami itu enggak. Penciptaan itu sempurna, bro. Jangan dibilang najis hina. Kalau kamu nggak ada saluran air kencing, mati kau. Gimana sih? Yang anak-anak dioperasi itu yang dibikin Melebar selang. kemana-mana sih Kak? Ya udah, kau itu makanya Pak, sebelum ngomong, berpikir dulu Pak, dari mana saluran kencing itu sama dengan saluran sperma, saluran cairan semen itu. Kau minimal sekolah dulu Pak, jadi nggak kelihatan botolnya, ya? Enggak, saya nggak bilang salurannya sama, tapi keluar dari lubang yang sama. Tadi muncung kau, sekarang kau ralat. Di Quran ditulis air hina, dalam kurung mani, kau ganti, mau kau ralat. Itu Quran loh, itu dalil. Kau Quranmu aja kau ini Kakak kau yang gagal dustakan. paham Kak. Kakak yang gagal Kau paham. ini kaum pendusta ya. Quranmu aja kau dustakan loh. Saya bingung loh. Quranmu aja kau dustai. Nggak ada itu air hina. Lagian kalau hina ngapain diciptain? Itu makanya kan aneh kan? Ngapain Tuhan menciptakan yang hina? Manusia itu diciptakan mulia, seturut dan segambar dengan rupa Allah, bro. Kami dipermuliakan. Ini kalian Manusia itu buat dipermuliakan ajaran Allah. kasih apa untuk menghujat? Nggak ada ya. Di mana di sini Lagi menghujat. Bentar. Di mana di sini menghujat? Di mana menghujatnya? Di sebelah mana menghujat? Jadi kalian kan Kristen ini, betul nggak sih? Terus? Di sini kok ngapain bawa-bawa Al-Quran? Loh, kita lagi diskusi tadi. Ada teman Diskusinya itu Islam juga. dengerin. Diskusi itu sama orang